Teman pemilih, podcast KPU Jateng berkesempatan untuk singgah berkunjung di Kabupaten Magelang. KPU Kabupaten Magelang ada beberapa program inovasi, salah satunya adalah kelas data pemilih. Kelas data kita juga ada beberapa kegiatan ya. Di antaranya kita punya inovasi buletin SIDATA yang juga kita ada layanan PDPB. Yang pertama adalah layanan PDPB di KPU Kabupaten Magelang, Helpdesk layanan PDPB, partisipasi masyarakat Kabupaten Magelang untuk melaporkan perubahan data melalui lapor PDPB online. Hingga hari ini sudah terkumpul yang secara online itu 748, Mbak. Kita juga ada layanan PDPB on the spot. Jadi kita jemput bola, turun ke bawah langsung, kita menemui para pemilih pemula, lapor PDP tadi, atau nanti kita bisa jemput bola, Mbak, bisa misalnya di sekolah mana, misalnya mau melakukan layanan PDPB on the spot. Nah, kita dengan senang hati. Kemarin kita sudah beberapa kali melakukan layanan PDPB on the spot. Hai teman pemilih, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman pemilih, tentunya untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu maupun informasi penting lainnya yang pasti menarik untuk kita ikuti. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng edisi Amazing Kapko. Teman pemilih, meskipun sedang tidak melaksanakan tahapan, namun KPU tetap ada banyak nih kegiatannya. Nah, salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih. Apa itu pemutakhiran data pemilih dan bagaimana proses yang sedang dilakukan oleh KPU? Kita akan segera berbincang dengan tamu saya yang sudah bergabung dengan saya. Tapi saat ini teman pemilih, podcast KPU Jateng berkesempatan untuk singgah berkunjung di Kabupaten Magelang. Kita ada di studio podcastnya podcast informasi penting, dan tamu saya kali ini adalah Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Magelang, Ibu Siti Nurhayati. Ibu, Ya, Mbak Nunung. apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik kabarnya Mbak Nunung. Gimana Mbak Nunung kabarnya? Baik juga. Ibu, terima kasih sudah boleh singgah di studio podcastnya KPU Kabupaten Magelang. Oke, sama-sama Mbak Nunung, semoga kita kegiatan hari ini bisa dimudahkan dan dilancarkan dan tentunya bisa memberikan manfaat untuk teman-teman pemilih dimanapun berada. Pasti, karena apapun yang sedang dilakukan oleh KPU ini dalam rangka untuk mengedukasi teman pemilih, menyampaikan informasi yang pasti penting untuk diikuti oleh teman pemilih. Betul Mbak Nunung. Apa ini tadi saya meralat ya, ini pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Iya. Karena tidak hanya sekali dilakukan atau bagaimana? Betul, karena KPU setelah tidak ada tahapan pemilu dan pilkada, ini ada tugas amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu. Salah satunya adalah melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Saya yakin pasti kalau berbicara tentang data pemilih, Ibu ini sudah pakar di bidangnya karena ini divisi yang diampu oleh Ibu. Tapi di luar data pemilih, apa sih Bu yang sedang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang saat ini? Iya, jadi saat ini KPU Kabupaten Magelang selain melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, saya selaku Ketua Divisi Rendatin tentunya melaksanakan kegiatan PDP tersebut ya Mbak, karena memang PDPB ini adalah upaya untuk menjaga data pemilih untuk tetap akurat, mutakhir dan berkelanjutan. Tentunya pasca dari pemilihan tahun 2024. Nah, selain PDPB, tentu kami banyak juga kegiatan yang kami lakukan seperti sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan. Kami juga ada kegiatan-kegiatan administratif yang
harus dilaksanakan setiap bulanan dalam rutinitas, misalnya kayak SPIP dan lain sebagainya. Tapi untuk kegiatan prioritas di tahun 2026 ini adalah PDPB dan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan. Jadi kalau ada komentar dari teman pemilih setelah tahapan pemilu KPU ngapain sebenarnya? Apa nih respon Ibu? Ya sebenarnya salah ya kalau KPU setelah tidak ada pemilu maupun pilkada ngapain, kalau mereka bilang mungkin tanda petik makan gaji buta gitu ya Mbak ya, padahal kita enggak ya. Setelah pemilu dan pilkada itu justru banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Salah satunya di divisi saya adalah tadi pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kami melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat banyak ya. Salah satunya adalah kita melakukan sosialisasi PDPB. Kita datang ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, ke komunitas masyarakat, baik itu komunitas perempuan, pemuda, dan komunitas disabilitas. Nah, selain itu juga kami ada kelas data pemilih, Mbak. Ini merupakan program inovasi dari KPU Kabupaten Magelang. Ada beberapa program inovasi, salah satunya adalah kelas data pemilih. Nah, kelas data pemilih ini kami menyasar para pemilih Gen Z, Mbak. Oh iya, jadi di sekolah-sekolah setiap betul, sekolah. Data kemarin dari hasil rekapitulasi PDPB dan juga DPT yang sudah kami tetapkan di pilkada kemarin, mayoritas pemilih di Kabupaten Magelang adalah Gen Z dan Gen milenial. Jadi sasaran kami adalah mereka para Gen Z. Kami menyasar agar para Gen Z ini sadar tentang betapa pentingnya data pemilih, karena tentunya ya kalau kita berbicara pemilu otomatis yang harus pertama itu adalah pemilihnya ya. Betul. Kita harus betul-betul pemilihnya itu akurat, mutakhir dan komprehensif. Jangan sampai nanti ketika pas pemilu 2029 kita malah belum terdaftar sebagai pemilih. Nah, selain kelas data pemilih, kita juga ada beberapa kegiatan ya. Di antaranya kita punya inovasi buletin Sidata ini, Mbak. Oh iya. Ya, Sidata ini saya pengen ini deh, agak mengupas nanti apa yang ada di dalam buletin Sidata ini adalah siaran informasi data pemilih. Jadi kerja-kerja pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di KPU Kabupaten Magelang kita tuangkan, kita narasikan, kita dokumentasikan di buletin Sidata ini. Nah, buletin Sidata ini adalah buletin yang non budgeter ya Mbak. Kita berbasis elektronik karena memang sekarang eranya digital. Semua serba digital, semua orang punya gadget. Jadi kita memanfaatkan fasilitas digital. Kita membuat inovasi baru yaitu buletin Sidata. Nah, selain buletin Sidata juga kita ada beberapa kolaborasi, sinergi dan kerjasama dengan beberapa stakeholder yaitu lewat pemerintah Kabupaten Magelang. Kebetulan juga kemarin kita difasilitasi luar biasa oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Dalam hal ini adalah fasilitasi surat dari Pak Sekda untuk diberikan kepada masing-masing desa yang ada di Kabupaten Magelang. Di Kabupaten Magelang itu ada 372 desa Mbak Nunung. Jadi bayangkan kalau kita turun ke 372 desa itu dalam 1 tahun kita nggak selesai kalau tiap hari turun. Karena 1 tahun kan 365 hari. Tapi karena kebaikan dari pemerintah Kabupaten Magelang kita difasilitasi. Jadi setiap ada perubahan data pemilih di warga desa yang ada di Kabupaten Magelang untuk bisa segera melaporkan kepada KPU Kabupaten Magelang melalui link lapor PDPB. Jadi kita ada 3 layanan PDPB. Yang pertama adalah layanan PDPB di KPU Kabupaten Magelang, helpdesk layanan PDPB. Pemilih bisa datang ke kantor KPU Kabupaten Magelang bila ada perubahan data pemilih, misal ada anggota keluarganya yang meninggal, segera melaporkan agar bisa segera kita coret atau kita TMS-kan dari daftar pemilih. Yang kedua, pemilih pemula yang sudah berusia 17 tahun bisa juga datang ke kantor KPU Kabupaten Magelang. Nah, layanan yang kedua adalah layanan lapor PDPB secara online. Jadi masyarakat bisa secara langsung dari manapun, kapanpun ya, di rumah, bisa di kendaraan, di jalan, di kampus, sekiranya kok teman-teman pemilih semua
sudah berusia 17 tahun atau ada keluarganya yang pindah domisili atau sudah meninggal, bisa langsung melaporkan melalui layanan lapor PDPB. Terus yang ketiga, kita juga ada layanan PDPB on the spot. Jadi kita jemput bola, turun ke bawah langsung, kita menemui para pemilih pemula, ke sekolah-sekolah, ke kampus, kita juga ke pusat keramaian, ya di pusat keramaian misalnya di pasar, di tempat-tempat strategis ya, kayak misalnya kemarin kita ada kegiatan Gowes bersama Bupati Magelang, kita ikut andil di situ, kita melakukan layanan PDPB on the spot, jadi masyarakat bisa langsung mendaftarkan sebagai pemilih untuk pemilu 2029. Jadi nggak ada alasan teman pemilih nggak ada media atau jauh nih mau ke KPU, nggak ada alasan. Nggak ada alasan ya, betul Mbak. Jadi nggak ada alasan. Jadi kita sudah betul-betul apa ya istilahnya memberikan layanan yang super duper sampai jemput bola seperti itu. Betul. Jadi lebih mudah diakses oleh teman pemilih karena melalui berbagai layanan aja udah bisa gitu. Kalaupun nggak bisa atau nggak punya gadget nih Bu, misalnya ada layanan on the spot itu tadi ya Bu. Ibu tadi berbicara tentang keterlibatan pemerintah daerah dalam PDPB. Tentunya ini juga karena desanya juga cukup banyak. Betul. Ibu melibatkan siapa aja Bu Kabupaten Magelang? Iya, jadi kita untuk kolaborasi ini selain dengan pemerintah Kabupaten Magelang, kita juga bersinergi dengan dinas OPD terkait ya, baik itu melalui Kesbangpol. Kemarin kita bersinergi melalui kelas demokrasi, kita bekerja sama dengan Kesbangpol dan juga kita berkolaborasi dengan Dinas Sosial dan PPKB, PPPA. Selain itu juga kita berkolaborasi dengan pemerintah kecamatan, Mbak. Ya, kita juga turun ke kecamatan-kecamatan, kita melakukan sosialisasi, bersinergi dengan Pak Camat. Seandainya nanti di kecamatan itu ada kegiatan apapun, kita bisa dilibatkan untuk di kegiatan tersebut. Kemarin alhamdulillah kita sempat di Kecamatan Salaman, Kecamatan Tempuran dan juga Kecamatan Mertolidana. Untuk desa sendiri kita juga turun ya, beberapa desa yang terdekat dulu dengan KPU, karena Mbak Nunung paham ya di era sekarang ini kan keterbatasan anggaran luar biasa ya, prinsip efisiensi ya, tapi bukan menghalangi kita untuk bekerja ya, karena semakin kita terhalang ya, banyak rintangan tantangan tuh malah muncul inovasi dan kreativitas dari masing-masing teman-teman dari KPU kabupaten kota. Jadi tidak ada anggaran atau tidak ada ada anggaran maupun tidak ada anggaran, kami tetap melaksanakan kegiatan PDPB ini. Tidak menghalangi kreativitas tentunya. Betul. Termasuk ini Bu, ada leaflet yang sudah dicetak oleh KPU Kabupaten Magelang. Brosur ini ya. Brosur. Isinya adalah bagaimana termasuk caranya, cara untuk mengakses layanannya KPU terkait dengan data pemilih, kemudian syarat apa saja yang bisa dilaporkan sebagai data di PDPB kali ini. Dan ini tentunya sudah bisa diakses oleh teman pemilih bisa Mbak. Jadi kami memang di setiap tahun itu selalu menerbitkan brosur ya Mbak. Awalnya itu kita brosurnya berbentuk elektronik. Jadi ini kita share melalui grup WhatsApp ya, yang ada di yang sudah kita lakukan kerjasama ya. Misalnya kita punya pasukan ex badan ad hoc nih ya Mbak, kita share di grup-grup badan ad hoc kita, kan ada yang sampai PPS ya, dari teman-teman desa itu nanti grup brosurnya ini nanti di-share sampai tingkat dusun, tingkat RW dan tingkat RT. Jadi bisa sampai ke level paling rendah yaitu tingkat RT. Nah, ini tiap tahun kita buat brosur ini. Alhamdulillah brosur ini bisa teman-teman lihat di websitenya KPU Kabupaten Magelang. Kebetulan kita punya laman tersendiri Mbak untuk PDPB. Jadi setiap PDPB tahun 2025 kita ada lamannya. Di situ berisi ada flyer PDPB ya, ada cara bagaimana mendaftar
melakukan layanan PDPB, ada e-brosur ini dan juga ada laporan PDPB. Nah, jadi teman-teman bisa cek nanti di website KPU Kabupaten Magelang kerja-kerja kita selama 1 tahun itu apa aja ada di laporannya itu. Jadi kita berbasis Mbak, transparansi informasi dan akuntabilitas kinerja kita kepada masyarakat. Jadi ini menjawab sebenarnya pertanyaan Mbak Nunung tadi. Setelah tidak ada tahapan KPU ngapain aja, justru malah semakin banyak kerjaannya timbang betul. pas tahapannya seperti itu. Dan ini brosur lengkap loh. Jadi ketika teman pemilih mungkin nggak mengenal nih Bu, apa itu PDPB, ini sudah dijelaskan apa itu PDPB, tujuannya apa, kemudian bagaimana caranya, siapa saja yang bisa melaporkan, dan ini tentunya bisa mengingatkan teman pemilih yang tadinya belum mencukupi usianya sebagai pemilih. Oh, usia sudah 17 tahun nih, betul, Mbak. Harus aware nih, nanti partisipasi harus di sadar pemilu. ya, Mbak, Iya, ini mengingatkan bahwa ada ruang untuk teman pemilih menyampaikan data pribadinya supaya memastikan ya Bu. Betul, ya. Memastikan sudah tercatat sebagai pemilih. Iya, karena memang sekarang itu Gen Z itu kan memang generasi yang sangat kritis ya Mbak. Mereka haus akan informasi, jadi memang betul apa yang disampaikan Mbak Nunung, karena di tahun ini memang sasaran kita tadi saya sampaikan untuk KPU Kabupaten Magelang untuk kegiatan pemutakhiran data pemilih yang kita sasar utama ini adalah Gen Z. Jadi tagline kita adalah Gen Z sadar data pemilih. Semakin generasi Z itu sadar akan data pemilih, maka dipastikan nanti semua pemilih yang generasi Z ini nanti akan sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2029. Tentunya kesadarannya bukan hanya cukup udah terdaftar atau belum ya, betul. Tapi memastikan bahwa orang-orang di sekitarnya betul ini sudah sekali. tercatat dan sudah datanya sudah sesuai dengan betul sekali. Asli. Betul sekali Mbak Nunung. Jadi memang target kita itu setelah kita sosialisasi dengan Gen Z ya melalui sosialisasi PDPB dan kelas data pemilih, harapannya tidak pada ke diri mereka sendiri tapi bisa ke lingkungan yang ada di sekitar mereka, baik itu keluarga, teman, sahabat, kerabat maupun tetangga yang ada di lingkungan Gen Z tersebut. Gitu. Dan lebih-lebih bisa membantu orang-orang di sekitar untuk menyampaikan perubahan data misalnya pada KPU atau melalui cara-cara yang sudah ditentukan oleh KPU. Ini alhamdulillah Mbak, informasi aja untuk partisipasi masyarakat Kabupaten Magelang untuk melaporkan perubahan data melalui lapor PDPB online. Hingga hari ini sudah terkumpul yang secara online itu 748 Mbak. Itu untuk periode berapa lama? Itu dari Januari sampai bulan Mei. Januari sampai bulan Mei. Nah, selain layanan laporan PDPB online, kita juga ada laporan secara offline ya dari pemerintah desa yang memberikan datanya bagi warganya yang ada perubahan seperti meninggal dunia, pindah domisili. Nah, selain itu juga kita bersinergi, berkolaborasi dengan TNI Polri. Baik itu yang sudah purnawirawan, otomatis sebagai pemilih pemula, kita masukkan ke daftar pemilih. Yang dari sipil ke TNI maupun Polri, kita akan coret dari daftar pemilih. Nah, kebetulan juga di akhir Desember kemarin kita diundang oleh Pak Kapolresta di kegiatan Purnawirawan. Jadi Purnawirawan itu ada wisudanya, wisuda Purnawirawan. Jadi kami dilibatkan di situ. Kemudian kami juga melaksanakan layanan PDPB on the spot. Purnawirawan yang sudah purna menjadi pemilih baru langsung mendaftar melalui form yang sudah kita sediakan. Ini salah satu jemput bola on the spot yang betul, KPU. Tapi tetap dukungan dari berbagai pihak di sini sangat berarti ya Bu untuk KPU sendiri. Betul Mbak Nunung, karena memang kita tanpa didukung teman-teman sekretariat juga tidak bisa. Jadi di KPU ini luar biasa ya, khususnya KPU Kabupaten Magelang, support teman-teman sekretariatnya itu luar biasa, sangat mensupport apapun kegiatan yang sudah kita
putuskan ya di dalam rapat pleno itu teman-teman sekretariat sangat mensupport sekali gitu. Karena saya pikir ini ada arahan yang jelas juga dari ketua divisi terutama. Jadinya teman-teman sekretariat juga sangat terbantu untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Ibu. Ibu, saya pengen membedah. Oh, nggih, monggo. Sedikit apa yang sudah ditulis oleh KPU Kabupaten Magelang. Ini ada buletin si data. Boleh diceritakan, Ibu, ini isinya apa aja, Bu? Ya, jadi buletin si data ini awalnya kita wujudnya adalah elektronik buletin ya, Mbak. Ya, ini kita cetak karena kemarin kebetulan juga kita dapat sisa anggaran sebagai apa ya, biar bisa menjadi kenangan ya, kita terbitkan. Dan ini kemarin beberapa stakeholder juga sudah kita kasih ya, baik dari pemerintah Kabupaten Magelang, terus KPU Provinsi juga sudah kita kasih, Bawaslu dan Kesbangpol juga kita kasih. Jadi buletin si data ini, si data kepanjangan dari siaran informasi data pemilih ya. Ini teman-teman pemilih bisa membaca, sudah kita upload di websitenya KPU Kabupaten Magelang. Nanti dibuka website KPU Kabupaten Magelang, cari laman publikasi. Klik publikasi, nanti ada buletin si data. Nah, nanti diklik buletin si data, sudah ada per edisinya. Edisi 1 sampai edisi 10. Sudah ya, 10 edisi ya. Ini bulan Juli besok kita ulang tahun yang pertama. Jadi kita pertama terbit itu bulan Juli 2025. Ya, ini bulan Mei ini nanti insya Allah edisi 11 tinggal menunggu, nanti tinggal kita upload, sudah siap untuk dan rupanya diterbitkan. Isinya bukan hanya terkait dengan data-data pemilih saja. Di sini ada rekapitulasi perubahan data pemilih. Dan menariknya di sini itu ada gamesnya ya, Bu. Iya, ada, Mbak. Jadi rubriknya ini macam-macam ya. Jadi kita ada rubrik pertama itu fokus isu ya. Biasanya kita fokuskan di bulan itu ada tentang apa gitu ya. Ini kebetulan edisi kedua bulan Agustus, berarti kita fokuskan terkait kemerdekaan. Contohnya kayak ini 80 tahun merdeka, merawat demokrasi lewat hak konstitusional setiap warga. Terus kita juga ada rubrik kabar PDPB. Jadi setiap kegiatan PDPB kita tuliskan di buletin itu, kita kegiatannya apa aja. Terus juga ada data berbicara, ini biasanya berbicara tentang data. Ini kebetulan di buletin edisi kedua terkait potret pemutahiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2025 tingkat Kabupaten Magelang. Jadi kita kupas ya jumlah pemilih di Kabupaten Magelang berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan klasifikasi generasi, mulai dari baby boomer, pre-boomer, Gen X, milenial, dan Gen Z. Nah, setelah itu kita ada rubrik kamus data. Nah, ini istilah-istilah dalam PDPB ya. Mulai dari apa sih PDPB, apa itu DPT, apa itu DPS, apa itu Pantarlin. Mungkin baru yang awam belum tahu istilah-istilah dalam pemilu, khususnya dalam pemutahiran data pemilih. Terus kita juga ada rubrik tool and tips, ini gimana jadi pemilih cerdas bukan hanya sekedar terdaftar. Nah, contohnya itu ya, tips-tips bagaimana kita menjadi pemilih cerdas, bagaimana kita bisa mengawal hak pilih kita. Terus juga ada galeri data, ini kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh KPU Kabupaten Magelang, khususnya bila ada kegiatan dengan KPU Provinsi, KPU RI, maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang sendiri. Iya, ini tadi foto-fotonya sangat menarik dan menggambarkan bagaimana KPU Kabupaten Magelang ini melakukan inovasi ya. Iya, dan salah satu model inovasi yang sangat ini kayaknya belum ada ya, Bu, di tempat lain. Belum ada, Mbak. Kayaknya ini luar biasa. Bukannya maksud bersombong atau berbangga ya, ini kayaknya se-Indonesia kayaknya baru KPU Kabupaten Magelang yang menerbitkan e-buletin si data khususnya untuk kegiatan PDPB. Bukan untuk congkak, Bu, tapi untuk disampaikan kepada teman pemilih maupun rekan sejawat Ibu di KPU Kabupaten Kota yang lain. Siapa tahu ada yang tertarik untuk mengikuti, karena metode ATM ini kan sedang ramai ya, Bu. Ya, malah saya sangat senang jika
dari KPU Kabupaten Magelang itu bisa memberikan impact ya atau menginspirasi teman-teman itu, monggo silahkan kalau mau ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Salah satunya dengan ini, siapa tahu nanti ada yang bisa menerbitkan yang lebih inovatif lagi. Mungkin di awal bisa belajar dulu dengan Ibu di KWU Kabupaten Magelang, dan harapan yang lebih luas lagi ini bisa diakses oleh masyarakat secara baik, digunakan informasinya dengan bijak. Dan tentunya kita berharap menyajikan data pemilih yang lebih akurat untuk pemilu yang akan datang. Betul Mbak Nunu, betul sekali. Jadi ini harapannya nanti ya teman pemilih ya, seandainya nanti di anggota keluarganya maupun di lingkungannya ada perubahan data pemilih maupun elemen data, untuk segera ya minimal pastikan dulu teman pemilih itu sudah terdaftar atau belum melalui cek dptonline.kpu.go.id. Nah, kalau sudah terdaftar, alhamdulillah, berarti nanti teman pemilih di pemilu 2029 sudah tidak khawatir lagi ya, pas hari H sudah bisa datang ke TPS untuk mencoblos. Terus kalau belum terdaftar gimana? Nggak usah khawatir ya, nggak usah bersedih hati. Tadi sudah kami sampaikan ada beberapa layanan dari KPU Kabupaten Magelang. Yang pertama, bisa datang ke kantor KPU Kabupaten Kota dimanapun berada, ya, baik yang se-Indonesia itu menerima untuk layanan helpdesk PDPB. Terus yang kedua, bisa melalui layanan lapor PDP tadi, atau nanti kita bisa jemput bola, Mbak, bisa misalnya di sekolah mana misalnya mau melakukan layanan PDPB on the spot. Nah, kita dengan senang hati. Kemarin kita sudah beberapa kali melakukan layanan PDPB on the spot. Biasanya sebelum melakukan layanan itu kita berkoordinasi dengan pihak sekolah ya, untuk yang sudah berusia 17 tahun, yang sudah punya KTP, bisa dikumpulkan anak-anaknya, terus kita daftarkan untuk menjadi pemilih di pemilu 2029. Harapannya partisipasi dari teman-teman pemilih ini bisa mendukung KPU untuk menyajikan data yang berkualitas tentunya, dan tentunya suara dari teman pemilih ini sangat penting untuk perkembangan demokrasi di Indonesia, dan bagaimanapun teman pemilih yang menentukan nasib bangsa sendiri. Sama ini Mbak, tambahan tadi ya, untuk memastikan ya keakurasian data dan juga data yang faktual, kita melakukan verifikasi terkait data pemilih melalui coktas atau coklit terbatas. Nah, kalau di tahapan kita ada namanya tahapan coklit ya, kita punya petugas namanya Pantarlih ya, yang tersebar di masing-masing TPS. Nah, ini karena di non tahapan kan kita sudah tidak punya pasukan nih Mbak ya. Makanya untuk memverifikasi data ini valid atau tidak itu seperti apa ya, kita harus turun ke lapangan, salah satunya dengan coklit terbatas ini. Nah, namanya terbatas berarti kan tidak semua kita coklit seluruh Kabupaten Magelang. Jadi hanya beberapa sampel saja yang kita coklit. Nah, ini kenapa kita coklit? Karena kita ingin memastikan jangan sampai ada yang betul-betul pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat masih terdaftar. Nah, seperti itu. Ataupun sebaliknya yang masih memenuhi syarat tapi belum terdaftar. Ya, ataupun sebaliknya yang sudah memenuhi syarat belum kita masukkan sebagai daftar pemilih. Nah, ini kemarin di tahun 2025 kita sudah melaksanakan coklit serentak ya sebanyak 8 kali ya, ini yang tersebar di 21 kecamatan dan juga 81 desa gitu Mbak. Kalau yang di 2026 ini kita baru melaksanakan 2 kali coklit gitu. Jadi nanti ketika ada petugas dari KPU yang datang ke desa atau malah datang ke rumahnya teman pemilih, jangan kaget atau jangan takut ya Bu ya. Iya, betul. Karena ini pencatatan data ini atau pemutakhiran data ini tidak dipungut biaya. Betul. Tadi juga kebetulan hari ini kami baru saja melaksanakan coklit terbatas Mbak. Ini pengalaman baru ya, luar biasa. Jadi kami coklit kepada pemilih yang pemilih luar negeri. Nah, kebetulan yang kami coklit ini beliau sedang berada di Jeddah, Saudi Arabia. Nah, kami tadi datang ke rumahnya, istrinya itu juga kaget, kok banyak ya rombongan, kan ada KPU dan Bawaslu. Nah, Bawaslu juga mengawasi coklit kami. Nah, setelah kami sampaikan tujuan maksud, akhirnya kan beliau nelpon ke suaminya, kita malah video call gitu sama suaminya.
Pak Agus ya. Pak Agus ini malah mengapresiasi KPU bahwa sudah melakukan coklit terbatas ini, dan betul memang dia selama di pemilu yang lalu ini selalu milihnya di Jeddah seperti itu. Tetap terakomodir jadi suaranya karena mau apa? Tetap terdaftar tetapi DPT-nya DPT luar negeri gitu loh. Seandainya nanti dia kok di pemilu 2029 pulang balik lagi ke Indonesia, maka akan kita masukkan ke dalam DPT yang dalam negeri. Seperti itu. Jadi memang tidak ada tahapan pun, kita tetap yang luar negeri itu kita verifikasi, Mbak. Ya, upayanya KPU sangat luar biasa, dan kami juga terima kasih untuk teman-teman pemilih yang sudah memberikan apresiasi untuk KPU, dan tentunya ini menjadi motivasi untuk KPU untuk terus bergerak, terus menyajikan data informasi yang lebih baik, dan tentunya untuk perbaikan pelaksanaan tahapan pemilu selanjutnya. Sama-sama. Ibu, terima kasih sekali sama-sama, sudah Mbak Nunung. boleh belajar banyak, dan tentunya yang pasti sudah boleh main ke studio podcastnya KPU Kota Magelang, KPU Kabupaten Magelang. Justru kami yang merasa tersanjung sekali ya dari KPU Provinsi kok mau datang ya ke KPU Kabupaten Magelang. Karena kami mencium aroma-aroma informasi yang banyak di sini. Ibu, sekali lagi terima kasih. Salam untuk teman-teman tim di KPU Kabupaten Magelang. Salam sehat selalu, dan sampai jumpa nanti di kesempatan baik lainnya. Sekali lagi terima kasih, Bu. Sama-sama, Mbak Nunung. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang saya bersama dengan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Magelang, Ibu Siti Nurhayati. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah, tentunya untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu maupun informasi penting lainnya. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng, terupdate, bersuara kepemiluan.